Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 370, mengungkap Lauren. Jordan tercengang setelah mendengar kata-kata, kekasih yang sempurna. Dia perlahan-lahan melonggarkan cengkeramannya pada kemeja Matt. Jordan membeku di tempat dan berbisik pada dirinya sendiri, kekasih yang sempurna. Dia mengira Dr. Gale akan menyuruh Lauren memperlakukannya sebagai penjahat yang telah melakukan kejahatan keji, jadi Jordan tidak menyangka bahwa dia akan menyuruh Lauren memperlakukannya sebagai kekasih yang sempurna. Matt menjelaskan, saat itu, mustahil membuat Lauren melupakan sepenuhnya kejadian yang tidak mengenakan itu. Satu-satunya solusi adalah mengubah cara pandangnya terhadap kejadian itu, dan terutama cara pandangnya terhadap Anda. Jika dia tidak lagi melihatmu sebagai penjahat dan orang asing yang melakukan kejahatan, tetapi sebagai pacarnya, calon suaminya, cinta dalam hidupnya, dan orang yang paling dekat dengannya, akan mudah baginya untuk menerima kejadian ini. Jadi, saya melakukan hipnoterapi padanya setiap hari, dan saat menghipnotisnya, saya memasuki kesadarannya sehingga dia akan benar-benar mengubah pendapatnya tentang Anda. Saya memuliakan Anda sebagai pria paling sempurna di dunia dan pria yang paling dicintainya. Saya juga mengagungkan kejadian itu sebagai lelucon kecil dan hiburan antara sepasang kekasih yang kalian berdua nikmati. Sejujurnya, metode ini seperti implan memori dalam Inception. Awalnya saya tidak yakin, tetapi yang mengejutkan saya, bimbingan kesadaran berjalan lancar. Hanya butuh seminggu baginya untuk menerima bahwa kamu adalah kekasihnya yang sempurna. Mendengarkan penjelasan Matt, Jordan pun tak bisa tidak mengingat adegan saat mereka pertama kali bertemu. Itulah sebabnya tidak ada rasa kesal di matanya ketika kami pertama kali bertemu di kafe nostalgia di New York dan dia bahkan tampak sedikit bersemangat. Itulah sebabnya dia tidak merasa jijik dan tidak menolak dengan keras ketika aku berpura-pura menciumnya di kafe tempo hari. Ternyata selama ini, dia memperlakukanku sebagai kekasihnya yang sempurna dan menganggapku sebagai pacarnya. Baru saat itulah Jordan menyadari kebenaran masalah ini. Bukan karena Lauren cukup baik hati untuk tidak menaruh dendam padanya atas kejadian itu, apalagi karena dia menganggap dirinya murahan atau memiliki fetis khusus. Sebaliknya, kesadaran dan persepsi Lauren tentang kejadian itu telah berubah. Setelah menghisap rokoknya, Matt menatap Jordan dan berkata, begitu aku membimbing kesadarannya, kau menjadi kekasihnya yang sempurna, tapi dia tidak bisa melihatmu lagi. Dia bukan hanya tidak boleh melihatmu, dia juga tidak boleh mendengar kabar apapun tentangmu. Karena di dalam hatinya, kamu sudah menjadi objek yang sempurna, sementara di dalam kenyataan, kamu mungkin hanyalah orang yang tidak berguna dan tidak berguna. Begitu ada kontras, bimbingan kesadaran bisa runtuh dan hancur. Namun, Nona Lauren telah mengamati Anda secara diam-diam selama 2 tahun terakhir, dan bahkan baru saja bertemu dengan Anda, tetapi secara ajaib, bimbingan kesadarannya masih sangat sempurna. Tidak ada sedikit pun kerusakan, dan bahkan menjadi lebih solid. Matt tak kuasa menahan diri untuk menghisap rokoknya lagi dan berkata kepada Jordan, meskipun aku juga tidak mau mengakuinya, tapi kau memang lelaki paling luar biasa dan sempurna yang pernah kulihat di dunia ini. Matt tidak mau memuji Jordan, namun sebenarnya dia mengagumi Jordan jauh di lubuk hatinya. Tipe lelaki seperti apa sebenarnya yang benar-benar sesuai dengan ciri-ciri lelaki fiktif yang hidup dalam khayalan Lauren? Matt melihat Jordan secara langsung hari ini dan mengerti sesuatu. Padahal, Jordan memang luar biasa dalam segala aspek, baik dari segi penampilan, latar belakang keluarga, kemampuan, karakter, selera, maupun gaya. Dengan demikian, ia memang sosok yang tidak akan bisa ditolak oleh wanita manapun. Jordan bertanya, Dr. Gale, Anda baru saja mengatakan bahwa Lauren menderita suatu penyakit, tetapi apa maksud Anda? Mengapa dia bereaksi begitu keras ketika seseorang mencoba mengambil kebebasan terhadapnya? Mengapa reaksinya berlangsung begitu lama? Matt menghela napas dan menjelaskan, seperti yang kukatakan sebelumnya, dia sudah memutuskan bahwa kamu adalah satu-satunya kekasih dan pasangannya, jadi mustahil baginya untuk menerima pria lain. Jika ada orang yang mencoba merasukinya dengan paksa, reaksinya akan lebih kuat daripada orang biasa, karena hal itu akan mengingatkannya pada kejadian tidak mengenakan 4 tahun lalu, dan yang kumaksud adalah kenyataan yang ia lihat sebelum adanya bimbingan kesadaran. Lauren selalu tahu apa yang sebenarnya terjadi dan bahwa kamu bukan pacarnya. Dia bisa mengendalikan keseimbangan antara keduanya dengan sangat baik. Jika seseorang dengan paksa menguasainya, itu akan mengganggu keseimbangan. Perkataan Matt tidak jelas dan Jordan tidak begitu mengerti. Jadi, Matt berkata singkatnya, kamu satu-satunya pria di dunia yang bisa tidur dengan Nona Lauren. Pria lain tidak bisa. Jordan begitu terkejut hingga dia mundur selangkah, terperangah oleh kebenaran itu. Lauren adalah wanita tercantik yang dihormati di DC, yang memiliki banyak sekali pelamar dan banyak sekali pria untuk dipilih. Namun, dia hanya bisa memilih Yordania. Tidak heran dia tidak pergi untuk satu kencan buta pun yang diatur keluarganya.
Baru saat itulah Jordan mengerti alasan Lauren. Bukan karena dia acuh tak acuh dan dingin, atau karena dia tidak mau melupakan kejadian itu dan menerima hubungan baru. Itu karena dia tidak bisa. Keadaannya tidak memungkinkan dia untuk menerima pria lain. Jordan tampaknya terukir dalam tubuh Lauren, karena sebagian dirinya akan hilang begitu Jordan tiada. Itu merupakan pukulan yang sangat besar bagi Lauren. Jordan tampaknya terukir di tubuh Lauren. Mengapa wanita konyol itu, Lauren, tidak memberitahuku tentang ini? Jordan tidak tega membiarkan Lauren menderita. Memikirkan bagaimana Lauren diam-diam mencintainya dan memperlakukannya sebagai kekasih yang sempurna selama beberapa tahun terakhir, dia tidak bisa tidak merasa kasihan padanya. Selama 3 tahun terakhir, dia adalah menantu Camdens yang tinggal serumah dengannya. Kalau saja dia tahu lebih awal, dia pasti sudah bersama Lauren. Jordan tiba-tiba teringat dengan pernikahan Lauren dan Chris sehingga dia bertanya dengan cemas, "Kamu bilang penyakit Lauren membuatnya tidak mungkin untuk berhubungan intim dengan pria lain kecuali aku, tapi sekarang dia akan menikah dengan Chris." Matt sudah sangat marah hingga ia melempar rokoknya ke tanah dan berkata dengan keras, "Nona Howard tidak boleh menikah dengan pria lain selain Anda. Terutama keturunan seperti Chris Heng. Karena situasi Nona Howard saat ini, sangat mustahil baginya untuk memiliki pernikahan yang normal dengan Chris. Jika Chris berasal dari keluarga berstatus rendah atau suaminya tinggal serumah, Nona Howard dapat menyelesaikan masalah tersebut dengan tidur di kamar yang terpisah darinya. Tapi dia seorang Heng dan dia tidak akan pernah menerima permintaannya untuk tidur di kamar terpisah." Matt mendesah dan tak kuasa menahan diri untuk tidak menghisap sebatang rokok lagi. "Selama beberapa tahun terakhir, Nona Howard tidak berniat menikah dan telah mengatakan kepadaku beberapa kali bahwa ia akan berakhir sendirian dalam hidup ini dengan fantasinya tentangmu. Tapi, 2 hari yang lalu, dia mengumumkan pernikahannya tanpa pemberitahuan. Aku benar-benar tidak bisa memahaminya." Mata Jordan berkaca-kaca saat dia bersandar tak berdaya ke dinding dan berkata, "Dia memilih menikah karena aku."